Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semua. Senang kembali kita boleh hadir pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama masuk di dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bersaat teduh di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memulai ibadah pagi teduh ini. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan sepanjang malam yang sudah kami lewati Tuhan. Pemeliharaan, penjagaan-Mu dan berkat-berkat-Mu Tuhan sudah Kau berikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, dengan satu kerinduan untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik kepadamu Tuhan. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Mari Engkau pimpin kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Pagi ini kami mau menaikkan pujian kami kepadamu. Kami mau duduk diam untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Tuhan. Apa yang Kau inginkan Tuhan, beritahukanlah kepada kami Tuhan. Karena kami rindu untuk mendengarnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pagi ini, ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberikan kasih-Nya yang terbesar kepada kita semua lewat pengorbanannya di kayu salib. Kasih yang luar biasa yang hanya kita dapat temukan di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah kita hidup, karena Dialah kita ada saat ini. Dan biarlah kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Karya terbesar di dalam hidup kami, itu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Engkau Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Engkau Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Engkau, Yesus. Hati yang terindah. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Hati yang Haleluya. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, Karya terbesar ya terima kasih dalam hidupku. Terima kasih buat karya-Mu. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Haleluya, terima kasih. Engkaulah harta Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. karya terbesar di dalam hidup kami. Terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang besar di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, dengan hati yang bersungguh-sungguh kami datang kepada-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami kepada-Mu. Kami mau menaikkan syukur kami kepada-Mu. Karena kasih-Mu terindah di dalam hidup kami Tuhan. Hati-Mu yang mulia, itulah gerakan Engkau Tuhan untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur.
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar karyamu dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi karena salibmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salibmu kami hidup Tuhan. Terima kasih. Karena salibmu kami menang. Ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu Tuhan. Karena salibmu, oh, terima kasih. Terima kasih. Karena salibmu, haleluya. Ku menang. Terima kasih. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu, terima ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu kami boleh menang. Karena salibmu kami kuat. Karena pengorbananmu di kayu salib, kami boleh diangkat dari setiap dosa-dosa kami, dari kehidupan kami yang lama Tuhan, kepada jalan dan rencana-Mu Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Jadilah seturut yang Engkau mau di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi pada saat-saat ini Tuhan, tubuh yang sakit, kelemahan, kekurangan secara ekonomi, tawar hati Tuhan, kami tahu Tuhan, karena salibmu kami sudah ditebus Tuhan. Kami akan memperoleh kekuatan baru, kami akan memperoleh kesembuhan, kami akan memperoleh Tuhan jalan keluar. Karena salibmu, karena salibmu Tuhan, kami hidup dan kuat Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa,
sanggup untuk melakukan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan, karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami kuat, karena salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau dengar akan firman-Mu, apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, bekerjalah mulai saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Pakai lidah bibirnya untuk memperkatakan apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja kita masih dalam tema kebangkitan. Dan Dia Yesus yang bukan hanya disalib, Dia bukan hanya mati, tapi Dia juga bangkit. Amin. Dan saat ini kita mau baca di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Ayat 66, maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dari peristiwa ini ya, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mereka menghadap Pilatus. Kenapa? Karena mereka mendengar ya, Yesus mengatakan bahwa sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka langsung seperti orang yang harus bersiap-siap supaya Yesus tidak jadi bangkit. Kenapa mereka mempunyai sikap seperti itu? Karena dikatakan dalam ayat 63 bahwa Yesus dikatakan sebagai penyesat. Ya, jadi mereka tidak mau Yesus menyesatkan banyak orang, lebih banyak lagi orang. Ya, makanya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi datang kepada Pilatus. Mereka meminta
supaya menjaga kubur Yesus, mengirim penjaga-penjaga supaya menjaga di depan kubur Yesus. Ya, walaupun mungkin Yesus bangkit, tapi dia nggak bisa keluar. Mungkin dalam pikiran para imam dan orang Farisi seperti itu ya saudara. Dan bukan hanya penjaga, ya, juga di kubur itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Kemudian batu itu dimeterai, ya, mungkin dimeterai dalam arti disegel atau dirantai gitu, yang pastinya ada double penjagaan gitu ya. Jadi sangat ketat. Kemudian ada penjaga-penjaga juga di depan kubur Yesus. Intinya mereka tidak ingin supaya Yesus yang walaupun bangkit tapi dia tidak bisa keluar dari kubur itu. Ya. Nah, kemudian kita baca di dalam Markus 16 ayat 2 sampai 3. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Maksudnya itu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Ya, mereka pergi ke kubur Yesus dengan maksud untuk memberikan rempah-rempah ya dan meminyaki Yesus. Ya, kemudian ayat 3 mereka berkata seorang kepada yang lain. Ya. Jadi para wanita yang datang itu berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ya, seringkali ya itu juga menjadi pertanyaan kita ya, saudara. Siapa yang bisa menggulingkan batu yang besar ini dalam hidup kita? Batu yang besar itu berbicara pergumulan hidup kita. Ya, baik pergumulan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau dengan kesehatan kita, atau dengan pribadi kita sendiri. Ya, mungkin karakter kita, sifat-sifat kita. Ya, siapa yang bisa menggulingkan batu yang besar ini? Siapa yang bisa menggulingkan batu pergumulan hidup ini? Seringkali itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Batu itu terlalu besar. Pergumulan itu terlalu besar, Tuhan. Ya, dan seringkali dalam keputusasaan kita, seringkali itu yang menjadi pertanyaan kita sama Tuhan. Atau pertanyaan di dalam hati kita. Ya, siapa yang bisa menolong? Tuhan, selama ini saya jalani sendiri pergumulan hidup ini. Semua gak ada yang tahu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Siapa yang bisa menolong saya? Tapi dalam ayat 4 kita baca. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu. Ya. Mungkin saya dan saudara menghadapi pergumulan hidup yang sangat besar. Ya, sakit yang belum sembuh. Ya, kerinduan kita yang sudah bertahun-tahun belum dijawab sama Tuhan, dan pergumulan hidup yang lainnya. Ya, tapi kabar baiknya hari ini, mari kita lanjutkan ayat keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ada amin? Jadi batu masalah saya dan saudara yang sangat besar itu sudah terguling.
Jadi apa yang selama ini menghalangi pintu keberhasilan kita, ya, menutup pintu kesempatan buat kita, ya, ketahuilah saudara, bahwa batu yang besar, batu pergumulan itu sudah terguling. Ya, ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari pergumulan hidup saya dan saudara. Ya, Tuhan yang saya dan saudara sembah itu sudah bangkit. Berarti dia hidup. Ya. Karena dia hidup, maka apapun yang saya dan saudara doakan selama ini, dia mendengar. Dan dia akan menjawab sesuai kehendak dan waktunya yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu yang membawa kemenangan buat kami Tuhan. Dan kami percaya dengan kebangkitan Tuhan, segala pergumulan hidup kami Tuhan, juga Tuhan yang sudah memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sungguh menjadi anak Tuhan yang berbahagia, mempunyai Allah. Engkau yang hidup Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang kami alami, yang kami rasakan Tuhan, Engkau ikut merasakan. Engkau mendengar doa kami Tuhan. Engkau menjawab setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami tidak mau sia-siakan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Biarlah kami boleh terus meyakini Tuhan akan kuasa Tuhan yang lebih besar dari setiap pergumulan hidup kami. Kami yakin Tuhan, ada jalan keluar, ada kemenangan melalui kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami Tuhan sebagai anak Tuhan, biarlah Tuhan yang terus pimpin hidup kami hari demi hari Tuhan. Biar terus ada di dalam perkenanan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Karena Engkau Allah yang punya rencana yang mulia atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami tidak menyimpang Tuhan dari rencana-Mu. Kami terus ada dan kami jalani Tuhan. Walaupun berat Tuhan Yesus, tapi kami punya pengharapan. Kami punya kabar sukacita yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Bahwa Engkau yang sudah menang, Engkau yang sudah bangkit. Menyatakan kalau kuasa-Mu yang lebih besar itu sudah mengalahkan setiap pergumulan hidup kami. Dengan iman Tuhan kami terima kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Hari-hari ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang selalu ada bagi kami. Di saat apapun Tuhan yang kami hadapi, kami hanya mau menyampaikannya kepada Tuhan. Kami hanya mau Tuhan bercerita kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau ada ketenangan Tuhan. Untuk menghadapi hari-hari ini ya Allah. Terima kasih, kuatkan kami terus Tuhan. Untuk berjalan di dalam dunia ini. Yang bukan semakin baik Tuhan. Tapi keadaannya semakin buruk. Biar Tuhan yang selalu menolong kami, menopang kehidupan kami. Dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Allah. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dan firman-Mu, biarlah itu boleh tertanam dalam hati kami, memberikan kami kekuatan selalu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini dan kami serahkan juga jemaat Pal Putih ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.